Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Anissa Puspa Amalia dari staf Biro Entrepreneur dan Prodi Kimia UNJ. Dan juga sekaligus sebagai host pada Podpreneur episode kedua. Gimana nih kabar teman-teman semua di hari Rabu malam ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus ya. Uh, Mungkin sebelum itu aku bakal jelasin sedikit nih apa sih Podpreneur itu sendiri. Jadi Podpreneur atau Podcast Entrepreneurship itu merupakan salah satu program kerja dari Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia UNJ yang dibentuk dengan tujuan sebagai media penyebaran edukasi mengenai dunia entrepreneur yang berbentuk podcast dengan narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan untuk materi atau tema yang diangkat dalam Podpreneur atau Podcast Entrepreneurship episode kedua ini adalah tentang bagaimana menjadi seorang content creator yang memberikan ide-ide kreatif dan juga bermanfaat. Dan pastinya pada podcast kali ini, gue nggak sendirian. Kali ini gue ditemenin sama Kaniko Andreas selaku narasumber pada Podpreneur episode kedua. Dan Kaniko Andreas ini merupakan seorang content creator dan juga founder dari Kimiapedia. Oke, mungkin kita langsung sapa aja Kaniko. Halo Kaniko. Halo Anis, Gimana nih Kak kabarnya hari ini? kabar baik hari ini. Mungkin sebelum dimulai, boleh banget Kak perkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Oke, perkenalan secara singkat ya. Mungkin tadi beberapa udah disebutkan ya. Perkenalkan nama gue sendiri Niko Andreas selaku narasumber dan sekaligus founder dari Kimiapedia yang ada di platform Instagram, TikTok, YouTube dan beberapa lainnya. Gue sendiri merupakan mahasiswa aktif di jurusan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Angkatannya sendiri itu angkatan 2019. Mungkin itu Anissa. Oke, jadi Kaniko ini seorang content creator sekaligus founder dari Kimiapedia. Nah, mungkin gue mau tanya-tanya sedikit nih, kayak mungkin teman-teman pendengar Podpreneur juga udah penasaran. Jadi, yang pertama itu bagaimana konsep awal yang terpikir oleh Kaniko dalam membuat konten? Oke, mungkin langsung gue jawab ya. Ini ada sedikit informasi. Jadi Kimiapedia sendiri itu terbentuk pada masa awal-awal corona merebak. Pada saat itu gue merasa cukup bosan berdiam diri di rumah tanpa melakukan apa-apa. Jadi ya cuma santai-santai gitu, nggak melakukan apa-apa. Cukup boring ya. Akhirnya waktu itu gue iseng-iseng scroll Instagram dan menemukan beberapa akun informatif yang berisi tentang ilmu dasar lain seperti contohnya psikologi, ekonomi, fisika, biologi, dan banyak ilmu dasar lainnya. Nah, pas gua searching mengenai akun edukasi kimia itu sendiri, ternyata gua hanya menemukan sedikit sekali akun yang membahas mengenai kimia. Gua pikir kalau ini adalah peluang buat gua untuk mengembangkan akun kimia, di mana akun tersebut bisa mengedukasi masyarakat dan juga mengedukasi diri gua sendiri. Kemudian untuk konsep awal pembuatan konten, tentunya gue mencari informasi yang cukup unik dan menarik di lingkup bidang kimia dan biasanya juga menyinggung teman-temannya yaitu biologi dan fisika. Karena kimia sendiri itu saudaraan ya dengan biologi dan fisika. Jadi ya pastinya adalah gitu yang sama di antara mereka. Kemudian data-data yang banyak tersebut gua ringkas sehingga padat namun mudah dipahami oleh masyarakat luas gitu. Jadi gua tuh berusaha untuk membuat kalau konten gua itu dapat dipahami oleh orang-orang awam yang nggak tahu sama sekali mengenai sains, baik itu fisika, kimia ataupun biologi. Tapi mereka dapat dengan mudah memahami konten yang gue buat. Mungkin seperti itu, Anis. Oke, jadi awalnya justru karena iseng dan akhirnya jadi Kimiapedia, yaitu sosial media yang berisi informasi menarik tentang kimia dan juga informasi-informasi itu sangat mudah dipahami. Dan yang selanjutnya mungkin kenapa Kaniko memilih membuat konten tersebut atau pernah nggak Kaniko kepikiran untuk membuat konten yang lain? Pertama, kenapa pemateri memilih konten ini ya? Sama seperti tadi, konten kimia itu baru ada sedikit di Instagram.
dan gue menjadikan hal tersebut menjadi peluang gue untuk mengedukasi diri sendiri dan juga masyarakat sekitar. Nah, dan gue juga berpikir kalau untuk menjadi seorang konten kreator itu sendiri nggak boleh sembarangan membuat konten. Jadi, ya yang gue buat itu sejalur dengan apa yang gue jalanin di kampus, yaitu kimia. Jadi di kampus itu kan gue belajar kimia ya. Ya, kenapa gue nggak jadiin itu peluang buat gue kontenin gitu, gue jadiin sebuah konten edukasi di Instagram. Misalkan gue buat konten lain seperti maaf, seperti biologi ataupun fisika, ataupun psikologi, kan gue nggak punya ilmu di situ ya, gue nggak bermain di situ. Jadi ya takut nanti ada penyampaian misinformasi, nanti followers gue juga pada pada komplain, pada apa, ujung-ujungnya kan pasti nanti di-report. Bisa saja dikira menyebarkan hoax atau misunderstanding lah, seperti itu. Oke, pasti kan mungkin jadi content creator itu pasti ada aja yang namanya tantangan dan rintangan ya, Kak. Untuk Kaniko sendiri apa apa saja sih tantangan dan rintangan yang dilalui Kaniko saat mencari dan mengembangkan konten, eee, Kimiopedia itu sendiri? Untuk tantangan dan rintangan, di sini gue punya 4 poin utama ya. Yang pertama itu ada skill editing, sumber yang valid, time management, sama dana. Yang pertama itu skill editing. Jadi, waktu dulu skill editing gue itu masih sangat payah ya, sangat buruk ya. FYI juga tahun pertama hingga sekarang gue itu membuat konten di Instagram, TikTok, dan YouTube itu sendiri, tanpa dibantu orang lain. Sedangkan kalau di WhatsApp, gue ditemani oleh staf atau teman itu Ilham, Kak Ilham ya. Aku dulu mengedit tuh hanya di Canva, dan itu juga editannya mungkin bisa dibilang membuat mata penonton sakit ya, karena sangatlah tidak bagus, tidak elegan, tidak terlalu kreatif gitu. Kemudian dari kesalahan tersebut, gue mencoba mengevaluasi nih, apa yang kurang di konten gue. Kemudian gue mencoba melihat desain dari akun-akun lain yang sudah besar, dan mencoba untuk menerapkannya di akun gue. Tentu saja ini bukanlah sebuah plagiarisme ya, karena yang gue lihat itu hanyalah sebuah desain yang mereka buat, bukan isi yang mereka buat. Nah, gue hanya menerapkan desain mereka di konten gue, dan gue itu isinya itu ya tentu saja isi dari kimia itu sendiri gitu. Nah, setelah gue belajar editing secara otodidak di YouTube dan mencoba menggunakan aplikasi Adobe Series seperti After Effects, Illustrator, Adobe Audition, gue akhirnya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Ya walau nggak pro-pro banget ya, namun hasil dapat dilihat di Instagram, YouTube, dan TikTok Dunia. Kemudian yang kedua itu, yang kedua itu ada sumber yang valid. Jadi untuk membuat konten tentunya tidak boleh sembarangan mengambil topik informasi dari internet. Setidaknya topik-topik informasi tersebut haruslah disertai dengan citasi atau istilah lainnya adalah daftar pustaka. Akhirnya agar informasinya jelas dan tidak menyimpang dari fakta yang sesungguhnya. Hal ini juga umumnya menjadi pertanyaan dari followers-followers di Instagram. Jadi ya harus jelas gitu dari mana, seperti itu mungkin. Nah, untuk yang ketiga itu ada time management. Untuk time management ini menurut gua adalah tantangan yang paling besar karena cukup riskan juga untuk membuat satu konten di Instagram itu membutuhkan kira-kira 2 sampai 3 jam. Ya mungkin kalau kalian lihat ya kontennya begitu doang, tapi ada sedikit bisa dibilang perjuangan yang cukup besar gitu. Karena gue harus bolak-balik ke internet mencari informasi dan memastikan valid atau tidaknya informasi tersebut. Gue juga harus mencarinya di jurnal, di website-website yang resmi lah gitu ya. Website edukasi, website kampus, gue harus mencarinya di situ. Bukan sembarangan misalnya di Blogspot ataupun di website yang nggak resmi gitu. Sedangkan untuk YouTube sendiri bisa 3 sampai 5 hari untuk pembuatan videonya. Nah, di YouTube ini sebenarnya gue agak kurang aktif ya, karena untuk editingnya terhitung cukup lama dan bentrok juga sama kuliah gue. Jadi untuk YouTube ini ya agak jarang sih gue membuat konten di YouTube, tapi beberapa udah gue buat gitu, dan mungkin bisa dibilang hasilnya cukup memuaskan.
Nah, sedangkan untuk di TikTok harus dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu adalah gue tagging video, dan yang kedua gue akan, tagging suara. Kedua proses ini tersebut memakan proses yang cukup lama hingga berjam-jam. Belum lagi gue editing dan finishing-nya, gitu. Jadi ya bisa sampai setengah hari lah. Hal ini tentunya bentrok banget dengan perkuliahan karena pengerjaan editingnya bisa sampai tengah malam gitu, terutama yang Instagram dan TikTok. Namun saat ini gue belum mendapat masalah yang cukup besar dengan dunia perkuliahan gue ya, mungkin ada beberapa sedikit ya, seperti contohnya mengantuk di kelas, ataupun tugas, dikumpulinya agak-agak telat gitulah sebelum deadline gitu. Ya mungkin bisa dibilang deadliner gitu. Nah, yang keempat itu ada dana. Ini sebenarnya menjadi masalah gue yang cukup besar kedua ya, setelah time management. Dana ini biasanya gue gunain untuk membeli alat-alat lab, bahan-bahan kimia, dan penggantian alat lab yang pecah gitu. Nah, alat lab yang pecah ini bisa dibilang banyak dan jumlahnya cukup mahal. Kadang-kadang uang itu habis di situ. Nah, platform yang digunakan biaya cukup besar itu biasanya adalah TikTok. Nah, tanpa adanya sponsorship, tentu saja gue harus menanggung biaya percobaan yang bisa dibilang nggak sedikit, dan terkadang gue harus mengorbankan waktu bermain dan ngopi bareng teman-teman ya, karena uangnya udah habis untuk membeli alkohol, sulfur, kalium nitrat, dan beberapa bahan lainnya. Namun karena menurut gue cukup menyenangkan, gue pikir nggak terlalu sia-sia lah untuk menghabiskan uang gue untuk membuat video percobaan. Mungkin itu jawabannya untuk nomor 3. Oke, jadi pasti ada aja ya Kak, tantangan dan rintangannya seperti yang Kak Niko bilang tadi, butuh perjuangan untuk membuat suatu konten, entah itu di masalah editing atau memeriksa informasi tersebut valid atau tidak. Setelah tantangan dan rintangan mungkin, motivasi nih Kak, apa sih motivasi Kak Niko sendiri untuk menjadi content creator saat masih berkuliah? Karena kan jadi, content creator sekaligus kuliah itu nggak gampang juga ya Kak. Iya, benar sekali. Jadi, untuk memotivasi gue sendiri itu adalah untuk mendidik masyarakat yang belum tahu banyak seputar dunia kimia. Seperti halnya unsur-unsur kimia dan beberapa reaksi kimia yang tidak ada di sekitar mereka gitu. Contohnya adalah unsur-unsur murni ya, seperti natrium, kalium, kan itu tidak ada di sekitar mereka. Jadi di Kimiapedia, gue mengedukasi masyarakat, mengenai unsur-unsur tersebut, tentang reaksi kimianya, apa yang akan terjadi ketika dicampurkan dengan ini, dengan itu. Jadi itu, singkatnya, edukasi masyarakat mengenai unsur-unsur. Nah, edukasi tersebut tentu saja gue bungkus dengan penyampaian yang menarik dan mudah dipahami. Sehingga harapan gue sendiri itu literasi masyarakat Indonesia meningkat dan masyarakat juga menjadi lebih tahu menahu mengenai indahnya serta bahayanya kimia itu. Jadi di kimia itu ada dua hal yang cukup bertolak belakang gitu. Di salah satunya adalah indah, kalian bisa melihat reaksi kimia yang misalnya berapi-api, ada memunculkan warna yang indah, warna yang jarang dilihat. Tapi di satu sisi itu cukup berbahaya juga. Misalnya ada bahan-bahan yang mudah meledak, bersifat korosif, bersifat toksik atau racun, dan beberapa bahan kimia yang berbahaya lainnya. Mungkin itu jawabannya. Oke, dan yang selanjutnya itu, apa aja sih tips and tricks jika ingin membuat konten berdampingan dengan kuliah? Mungkin ini bisa dibilang kesimpulan dari penyampaian yang sudah saya lakukan tadi ya. Jadi pertama itu tetap perhatikan waktu kalian. Jangan sampai mengorbankan waktu kuliah. Apapun itu jangan sampai mengorbankan waktu kuliah. Karena kuliah itu merupakan hal yang cukup penting ya. Jadi nggak boleh dikesampingkan lah gitu. Kedua, belajarlah dari orang yang udah sukses gitu. Terkadang eee, terkadang saat kita berusaha sendiri itu agak sulit untuk memulainya dari awal. Kalau ada orang yang udah sukses, kenapa kita nggak meniru atau mencoba, jalan mereka gitu. Apalagi jalan yang kita lalui dengan orang sukses tersebut mirip-mirip gitu. Jadi ya belajarlah dari orang yang udah sukses, seperti itu. Nah, yang ketiga, mencobalah untuk menerima pendapat orang lain, karena itu sangat penting.
Jadi kalau misalkan konten kalian dikritik oleh orang lain, jangan sekali-sekali mencoba untuk, mengkritik balik atau malahan jadi ribut gitu, jadi berantem di kolom komentar gitu. Jadi itu merupakan sebuah hal yang nggak baik. Jadi kalau emang ada yang mengkritik cukup bilang, "Terima kasih, saya akan berusaha untuk mengembangkan kembali akun akun ini," seperti itu. Jadi jangan malahan ribut, jangan malahan mengkritik balik, malahan adu pendapat gitu. Jadi nggak terlalu baik seperti itu. Nah yang keempat, cobalah terapkan ilmu apapun yang kalian punya ke konten kalian. Kalau gue biasanya nih, kalau dosen menyampaikan informasi yang menarik, gue akan langsung buat kontennya gitu. Tentu saja gue harus cari dulu apa, informasinya di internet gitu, cari citasinya, cari di jurnal, cari di website, cari tentang ini itu gitu. Nah yang kelima, mintalah bantuan teman kalian untuk bekerja sama, agar effort yang kalian kerjakan tidak terlalu besar, sehingga tidak menumbalkan waktu kuliah kalian. Nah, yang terakhir itu, ini cukup penting ya, jangan mudah putus asa. Jika jumlah likes atau viewers kalian sedikit, jangan langsung menyerah gitu. Ini, perjuangan gua awal-awal sih, awal-awal gue sempet putus asa karena yang nge-like itu cuman ya 5, 10, 20 gitu. Jadi gue berpikir, "Wah, apa nih yang kurang dari konten gua? Kenapa konten gua, nggak laku, nggak diminati masyarakat?" Gitu. Jadi, cobalah mengevaluasi apa yang kurang dari konten kalian dan segera perbaiki. Jika perkembangannya hanya sedikit, ingatlah kata pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Mungkin itu tips and triknya. Oke, boleh nih teman-teman dicatat tips and triknya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Kimiapedia, itu ada Instagram, TikTok, dan juga YouTube-nya. Jangan lupa subscribe juga. Dan mungkin untuk pertanyaan yang tadi merupakan penutup Podpreneur episode kedua kali ini. Terima kasih kepada Kak Niko Andreas selaku narasumber pada Podpreneur episode kedua ini. Sampai jumpa di Podpreneur selanjutnya.